Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa di podcast episode 2 ya, bareng Dinda di PTGM Tegal. Saat ini bintang tamu keduanya ada Mbak Arianti yang mau terbang ke Taiwan tanggal 11 November. Halo, Halo, perkenalkan diri dong. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Arianti, saya dari kelas Taiwan. Eh, Salam kenal, halo. Oke, Mbak Arianti, usianya berapa? Usianya 32 tahun. Terus mau terbang kemana? Ke Taiwan. Udah dapet job? Alhamdulillah sudah, Miss. Udah mau terbang? Siap. Boleh diceritain proses awalnya Mbak Arianti dari proses pertama daftar sampai sekarang mau terbang itu prosesnya bagaimana? Alur-alurnya itu bagaimana? Pengalaman diri saya sendiri ya. Mbak, saya waktu itu tuh waktu pertama kali daftar ke sini, sebenarnya prosesnya tuh cepat karena waktu itu saya tuh pas masuk ke sini saya lagi proses perceraian. Ya. Jadi dokumen saya harus nunggu 2 bulan lama. Terus setelah dokumen saya baru KTP, KK semuanya baru saya kasih ke orang kantor. Nah setelah itu nggak lama, cuma 10 hari saya langsung dapat job. Dari ngasih itu saya dapat job. Setelah dapat job langsunglah saya diurus proses berikutnya. Kayak itu psikotes, terus pasporan, terus itu lagi apa namanya kayak medical full, habis Masih itu ingat nggak teto. datang pertama kali ke GMB itu tanggal berapa? Masih tanggal 4 Maret. 4 Maret Iya, 2024. 24 iya. Ini lama karena terkendala dokumennya. Iya, dokumen saya, dokumen perceraian saya. Nah, sebagai informasi ya teman-teman. Jadi kita PT resmi, jadi wajib ada surat izin dari keluarga. Kalau kakak statusnya menikah, bisa dari suami ya surat izinnya. Tapi kalau statusnya cerai bisa dari orang tua kakak atau anak kakak. Jadi yang menghambat itu ya dokumen kan. Iya, itu Alasan 2 pergi bulan. ke Taiwan. Alasan pergi ke Taiwan untuk memperbaiki ekonomi, ya terutama untuk anak-anak saya, karena saya kan berapa? sekarang udah single parents ya. Anak saya 2. Anaknya 2, Iya. usianya berapa? Yang satu usianya 12 tahun, yang satu usianya 2 tahun. Oh ya Mbak Ari, selama di PT Graha Mitra Balindo, pernah nggak dimintain uang Oh tidak, untuk prosesnya? tidak ada uang. Semua clear dari PT semua, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang tanya beneran nggak sih prosesnya gratis? Gratis, Gratis tis. pakainya sistem potong gaji. Iya, sistem potong gaji. Berapa potongannya? Kalau saya potongannya 5 bulan, berhubung saya ngambil living jadi 6 bulan. Ya. Masih terjangkau. 6 Iya. bulan udah dapat living cost ya? Iya. Berapa living cost? Ambil yang Living cost-nya 5 juta. Ambil yang 5 juta. Iya. Terus nih, motivasinya pergi ke Taiwan untuk masa depan anak-anak. Saya mau tanya, ada nggak plan selanjutnya setelah Mbak Ari terbang ke Taiwan? Mau ngapain nih kalau udah finish kontrak? Kalau saya sih dari pemikiran saya, cita-cita saya tuh pengennya kalau udah finish, insya Allah kalau cocok sama majikan, saya mau perpanjang lagi. Mau perpanjang lagi? Iya, karena kan saya berhubung mikir anak saya sekarang SMP. Kalau saya kontrak 3 tahun, berarti nanti saya pulang dia SMA. Butuh banyak lagi kan biaya, jadi saya pengen perpanjang kontrak lagi lah. Biar sampai anak saya lulus sekolah. Selagi saya masih muda, tenaga saya masih kuat, kenapa tidak? Ada nggak cita-citanya pengen buka usaha? Pasti, itu pasti. Kepengennya nanti kalau udah kayak anak saya yang pertama udah lulus kuliah, saya tuh pengen pulang, pengen buka usaha insya Allah. Karena saya kan sebelum berangkat ke sini, saya tuh punya usaha risol mayones, sulet, terus kayak donat, begitu. Iya, itu salah satunya, rujak teblak. Jadi guys, aku pernah live, bagi ada yang komen, itu Mbak Ari yang jualan rujak teblak. Rupanya di mana? Belum pada tahu. Rumah saya deket banget dari PT. Naik motor 15 menit, saya ada di Duku Damu ya guys. Hai wong Duku Damu Sanjar, I love you. Salam ya barangkali ada yang lihat. Komen. Yang rumahnya deket dari PT bisa dilaju. Iya bisa dilaju, betul. Berangkat pagi, pulang sore. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita bisa istirahat di rumah, kumpul sama keluarga.
sekarang aku mau tanya suka dukanya Mbak Arianti selama proses, pasti ada suka dukanya. Wah, pasti. Sukanya dulu apa dukanya dulu, cerita. Maunya yang mana? Dukanya dulu deh, Aduh, dukanya dulu. kalau dukanya itu ya, pertama saya tuh deg-degan masalah bahasa ya, karena saya bener-bener non Ya, fresh. Saya tuh bahasa, masya Allah, cewek ceso aja saya sampai 2 minggu bikin video doang, sampai 2 minggu. barangkali teman-teman nggak tahu cewek seso ya, Iya, cewek ceso itu perkenalan diri, bikin video. bikin video Bisa untuk. dicontohin nggak? Oh, boleh. Sesonya. 你好，太太，你好，先生，我要叫我介绍，我的名字阿里安迪，我今年32岁，我的身高154公分，我的体重70公斤，我的读书就中别，我结婚了，我结婚了，我离婚lagi lu pusing deh, makanya itu udah lama banget ya Allah. Nah, Jadi lupa-lupa ingat lagi. Ya, nggak Harus tahu hafalan lagi. bahasa, bisa banget daftar karena kita itu ada belajar bahasanya sesuai negara tujuan. Betul. Kalau kakaknya mau ke Taiwan, nanti belajarnya bahasa Mandarin sama Iya. bahasa Tai ya. Iya, bahasa Thai apalagi, masya Allah. Aduh. Kalau ke Hong Kong nanti belajarnya bahasa Kantonis. Kalau ke Singapura nanti belajar bahasa Inggris. Kalau ke Malaysia nih yang buat otaknya udah bebel ya, usianya udah Iya, lanjut, betul. otaknya bebel, bisa ke Malaysia. Bahasanya seperti bahasa Upin Ipin. Iya, upin-upin, betul. Terus lanjut dukanya selain Selain Seso. bahasa, ya namanya kita kan di lingkungan baru, ketemu sama orang-orang baru, kan banyak karakter A, B, C, jadi kita ya harus menyesuaikan diri saja. beradaptasi. Iya, beradaptasi, menyesuaikan. Ya, beradaptasi sama Fokus pada lingkungan. tujuan awal. Ya, intinya fokus sama tujuan, nggak usah mikirin yang gimana-gimana lah. Yang penting kalau kita baik, insya Allah kita dideketin sama orang baik. Baik-baiknya temennya di sini. Alhamdulillah teman-teman saya baik-baik semua. Kalau saya ada apa-apa pasti mereka, Mbak Ari kenapa gitu Miss. Makanya aku seneng banget. Nih, aku mau tanya, tadi kan bilang anaknya 2. Kalau Mbak Arianti terbang anaknya sama siapa? Anak saya 2, yang besar ikut mama saya di Jakarta karena dia sekolah di Jakarta. Nah yang kecil dia ikut tante saya, ada di daerah Benjaran ya, Tembok Lung. Karena kalau yang kecil ikut mama saya nggak bisa, mama saya kan kerja di sana, nggak bisa, takut ngeganggu sih ya. Jadi dititipin sama tante saya. Makanya saya terima kasih banget sama mama. Saya nitip ya, nitip Indah, tolong Mang. Cucunya mama. Saya juga terima kasih banget sama tante saya. Terima kasih. Tadi Udah baik banget cerita keluarga suka. saya. Sekarang cerita bahagianya, sukanya, enaknya di PT GMB. Sukanya ya seneng, gurunya ramah, stafnya juga baik-baik banget. Baik banget, ramah. Terus apa yang namanya, kalau mengurus job itu kayak dapet job ya, terus urusannya tuh cepet gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak enak gitu. Jalannya alhamdulillah, saya jalannya lancar aja ya, alhamdulillah senang gitu. Ya tempatnya juga nyaman, bersih. Terus tempat tidurnya juga alhamdulillah, setiap anak pasti dapat kasur lah, walaupun kalau malam suka berebut. seru pokoknya di sini, seru, enak. Terus nih Mbak Ari, dari Mbak Ari masuk sampai proses sekarang itu di PT ngapain aja? Di PT GMB ya, ngapain aja? Selain belajar bahasa. Selain belajar bahasa, kita juga di sini dibelajarin praktek. Kayak saya kan jobnya jaga akong, jaga ama. Jadi kita prakteknya itu cara mengurus lansia, cara memandikan, cara kita angkat junjung dari kasur ke kursi roda, terus cara kita bersih-bersih rumah juga ya. Itu terus juga kita di sini juga kita ada itu ya, kayak pembagian piket. Gitu. Jadi setiap hari itu di rolling piketnya, ada piket dapur, piket kantor, piket kelas, asrama, BLK pasti ada. Nah, mengenai piket nih, misalkan nih kakaknya dapat piket dapur, tugasnya ngapain aja? Kalau dapat piket kantor, tugasnya ngapain aja? Bisa dijelasin nggak? Boleh. Kalau piket kantor itu sama piket dapur, yang pasti kalau yang PP itu harus stay ya.
piket dapur sama piket kantor itu harus stay. Nah, kalau piket dapur itu kegiatannya tuh bangun pagi-pagi jam 4, kita masak nih. Masak buat anak-anak yang pada nginep di sini ya. Masak, terus nanti jam setengah 6 kita ke pasar belanja. Habis belanja kita mulai tuh masak lagi buat makan siang, buat makan nanti sore gitu. Dapat makan nggak di sini? Dapat makan sehari 3 kali, bahkan kalau ada yang kurang boleh loh. Saya pernah sehari 4 kali. Jangan dipuntes, jangan. Karena lapor, mis Harus lapor. diet, Iya, harus diet. iya, Diajarin masak nggak di sini? iya diajarin ada Chinese praktek, food ya? iya ada praktek masaknya juga. Tahu nggak masakan Chinese food apa aja? Ada kita tuh masaknya kayak bikin karena kita kan jobnya lansia ya, jadi kita tuh kebanyakan masak bubur, terus masak yang di tim tuh ikan di tim, terus roti kayak roti dipanggang gitu, jadi kayak makanan orang-orang tua lah yang nanti kita mau diurus di sana. Kayak bikin sup, bikin kayak sop itu namanya tulang gitu. Ada nggak hal yang baru diketahui setelah Mbak Ari masuk ke GMB? Misalkan aku, alhamdulillah nih setelah masuk GMB aku jadi tahu cara-caranya ini, tahu masakan ini kayak gitu. Ada nggak? Atau udah sebelumnya udah tahu semuanya? Banyak pengalaman saya. Tadinya nih, saya tuh pengalaman waktu piket dapur ya. Tadinya tuh saya biasa masak di Magicom. Enggak. Ternyata di sini kan masak buat banyak orang. Kita masak tuh pakai dandang, harus di karon. Ada yang model karon tuh, ada yang model kita disiram. Itu ilmu baru dari saya yang saya dapat dari sini tuh. Kalau masakan Chinese food, Iya, Chinese food pasti. Kayak udah steam pernah ikan. bikin atau baru tahu setelah masuk sini? Ya setelah masuk sini terus ikut praktek, wah ternyata ini cara mengetim gampang loh. Bumbunya cuman kayak garam, jahe, bawang putih, terus bawang bombay, ikan dicuci, di steam aja. Ternyata gampang loh masakannya. Gitu doang, makanya Tapi nih, bilang masakannya gampang, rasanya gimana? rasanya ya pasti enak dong karena kan ada rempah-rempahnya. Bener-bener masakan sehat lah ya. Iya itu kalau makanan sehat itu modelnya kayak gitu, nggak pakai mecin, nggak ada pakai mecin itu, pakainya cuma garam, bawang putih sama jahe gitu aja, terus di steam. Aku baru tahu malah Gaji berapa ke Taiwan? gaji 20.000 NT, dirupiahin sekitar 10 juta. Alhamdulillah semoga. Semoga bisa nambah lah ya. Amin, insya Allah lah mudah-mudahan dapat bos yang baik, Amin. tambah kontrak, tambah lagi gajinya. Jangan lupain GMB. GNB. Nah, terakhir nih Mbak Ari, kesan dan pesan buat teman-teman yang mau daftar ke PT GMB. Pesan Kan ada ya yang dari kita kan banyak dari luar Jawa. Iya, banyak. Bisa kan?